Bursa pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia menampilkan dua pebisnis muda Indonesia, yaitu Anindya Bakri dan Arsyad Rashid. Di usia yang relatif muda, keduanya punya banyak pengalaman dalam memimpin perusahaan besar. Keduanya bahkan kini sama-sama menjabat posisi penting di Kadin. Anindya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah. Sementara itu, kandidat lainnya, Arsyad Rashid, menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional. Lalu, seperti apa sepak terjang keduanya? Berikut ulasannya. Anindya Bakri merupakan putra pertama dari pengusaha ternama Indonesia, Abu Rizal Bakri. Anindya memulai karirnya sebagai banker investasi di Salomon Brothers Wall Street setelah lulus sebagai sarjana teknik industri di Northwestern University Amerika Serikat. Kemudian dengan sokongan keluarga Bakri menjabat posisi direktur utama di 4 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya Presiden Direktur PT Bakri and Brothers Tbk, PT Visi Media Asia Tbk, PT Bakri Global Ventura, dan PT Cakrawala Andalas Televisi. Bahkan tak hanya bisnis di dalam negeri, dirinya juga merambah ke bisnis sektor olahraga. Pria yang akrab disapa Anin ini juga menjabat sebagai Dewan Direksi Oxford United FC, klub kasta ketiga Liga Inggris. Sementara, Arsyad Rashid sangat identik dengan Indika Group. Arsyad memulai karirnya di Indika Group pada 1996, tepat sejak awal Indika Group berdiri. Di perusahaan ini, ia mencoba berbagai posisi dan bidang seperti production house, televisi, radio, IT, hingga teknologi. Pada 2005 hingga 2013, Arsyad ditunjuk sebagai Direktur Utama dan CEO Grup PT Indika Energi Tbk. Saat dipimpin Arsyad, aset Indika Energi berhasil meningkat menjadi 16 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada 2005, aset PT Indika Energi Tbk sebesar 150 juta US dollar meningkat menjadi 2,5 miliar US dollar pada 2010. Pria lulusan Teknik Komputer University of Southern California ini kini kembali menjabat sebagai Direktur Utama Indika Group dari 2018. Selain menjabat sebagai Dirut Indika Energi, Arsyad juga tercatat menjadi komisaris di beberapa perusahaan, seperti komisaris PT Grab Teknologi Indonesia, PT SRC Indonesia 9, dan PT Kideko Jaya Agung. Dirinya juga sempat menjadi komisaris PT Net Media Tama Televisi pada 2016 hingga 2020. Kedua calon memiliki target untuk membawa Kadin untuk lebih baik dalam membantu pemerintah memperbaiki perekonomian. Arsyad menekankan jika ia terpilih sebagai Ketua Umum Kadin akan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan swasta khususnya pelaku usaha. Kadin harus menjadi tempat yang menyediakan ruang dan pemberdayaan untuk kepentingan asosiasi dan juga seluruh wadah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah ke depannya, ujar Arsyad dilansir dari Tempo.co. Sementara itu, Anindya menargetkan kerjasama antar pengusaha di lingkup Kadin dari daerah ke pusat perlu diperkuat. Penguatan ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional setelah COVID-19. Pasca COVID ini, makin penting adanya kerjasama yang erat antara Kadin Indonesia dengan Kadin daerah karena banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pusat, baik kebijakan turunan dari UU Cipta Kerja maupun sampai program pemulihan ekonomi nasional, ujarnya kepada bisnis. Baik Anindya maupun Arsyad sama-sama mendapatkan banyak dukungan untuk maju menjadi Kadin 1. Dilansir dari Tempo.co, Arsyad mendapat dukungan dari 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Saya mendukung Pak Arsyad Rashid menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2021 hingga 2026. Saya yakin kita akan bersatu memajukan Indonesia, memulihkan perekonomian Indonesia, ujar Lutfi dalam deklarasi pencalonan Arsyad Rashid di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 26 Maret. Sementara itu, Anindya Bakri mengklaim mendapat dukungan mayoritas Kadin perwakilan daerah. Klaim Anindya sebanyak 75% dari 25 provinsi di Indonesia ia kantongi. Ia pun melakukan safari ke sejumlah tokoh daerah, seperti Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobi Nasution, Ganjar Pranowo, Iwayan Koster, dan Ridwan Kamil. Menurut Sobat Bisnis, siapakah yang akan menggantikan posisi Rosan P. Roslani?